Halo, saya Masa Aberfars, mahasiswa semester 8 Teknologi Game Pens. Halo, hai friends, kita ketemu lagi di program Kamus Kampus, masih bareng narasumber-narasumber yang oke yang kita akan hadirkan untuk sharing tentang jurusan-jurusan kuliah gitu. Dan hari ini saya Istiqomah akan ngobrolin banyak hal tentang satu jurusan, hitungannya sih jurusan baru ya, tapi banyak diburu gitu. Soalnya semakin kesini banyak yang suka dengan salah satu keyword di jurusan ini, game. Kita akan membahas tentang jurusan teknologi game bareng mahasiswa yang sekarang ini sedang melalui tahapan-tahapan yang mungkin tahapan paling sulit di jurusan teknologi game. Udah semester akhir nih. Marsha Abrar. Iya, Mbak. Jawabannya lemes. Iya, Mbak. Ini kayaknya itu kemarin-kemarin udah terpapar dengan deadline Iya, biar segera lulus, cepet. Kayak gitu ya, makanya lemes ya. Iya, Bener lemes. Habis UTS juga. Habis UTS juga, waduh pasti lagi sepaneng-sepanengnya Iya. gitu. Oke, Marsha. Berarti sekarang lagi sibuk mempersiapkan untuk tugas akhir, atau tugas akhirnya sebenarnya udah selesai, tinggal perintilan-perintilannya? Tugas akhirnya karena di teknologi game terutama di PENS ini ada 3 jenis sidang. Jadi yang pertama itu seminar proposal, terus kedua sidang progress, terus yang ketiga seminar hasil. Untuk yang sekarang saya udah lalu itu sampai sidang progress. Yang kedua, tahapan kedua. Ini udah mencapai tahapan 50%. Wah, mencapai tahapan 50%. Jangan sampai nyusut, nanti game over. Oke, nanti itu akan kita bahas di segmen ketiga. Karena di segmen pertama ini kita mau bahas sebelum dia masuk kuliah di teknologi game, itu sebenarnya dulu kenapa sih kok bisa masuk teknologi game? Teknologi game ini jurusan baru, bener ya? Ya, benar. Di PENS, Di PENS. Politeknik Elektronika Negeri Surabaya gitu. Yang itu bukan bagian dari ITS ya. Bukan. PENS itu sendiri ada jurusan baru teknologi game, itu sudah ada dari tahun kapan? Saya angkatan kedua, jadi udah dari tahun 2013. Angkatan kedua. Ya masih kinyis-kinyis loh jurusan ini. Tapi sekarang ini masuk di SBMPTN nggak sih? Yang sekarang ada kabar seperti itu, cuma mungkin ada yang salah kaprah, SBMPTN bisa masuk ke Politeknik, padahal bukan. Soalnya kalau di SBMPTN itu lebih ke universitas. Oh gitu. Sedangkan untuk yang Politeknik ini beda sendiri, namanya ujian masuk Politeknik UMPN. Oh oke. Jadi ada jalur masuknya sendiri ya. Dan dulu Marsha masuk jurusan teknologi game ini juga melalui jalur UMPN tadi, ujian masuk Politeknik Negeri. Yang sebenarnya itu jalur masuk yang setara nggak sih sama SBM? Atau mandiri itu maksudnya? Ada 3 jenis. Jadi yang pertama untuk masuk ke PENS ini ada lewat undangan, terus lewat ujian masuk Politeknik Negeri seluruh Indonesia. Oke. Terus yang ketiga itu ujian masuk PENS. Oh, berarti seimbang ya dengan SBMPTN, cuman kampus-kampus yang ditawarkan itu adalah kampus-kampus Politeknik kayak gitu. Oke. Nah, kalau untuk tahun ini masih simpang siur apakah masuk di SBMPTN atau UMPN sendiri? Masih belum dapat info terbaru. Oh, oke. Siap. Nah, dulu berarti masuk teknologi game ini melalui jalur UMPN. Saya UMPENS. UMPENS berarti yang ketiga, jalur yang ketiga, yang mandiri gitu. Yang mandiri. Kenapa tuh? Karena Maksudnya akhirnya memilih teknologi game. Sebelumnya pasti terdepak dari jurusan yang tidak diterima ya. Iya, jurusan apa itu yang ditolak? Informatika ITS. Terus akhirnya pelariannya ke teknologi game. Benar. Kenapa? Soalnya masih satu linear dan teknologi game ini kan terhitung jurusan baru, jadi persaingannya ya masih begitu. Ini salah satu korban yang mempertimbangkan kuota ya emang harus realistis ya. Masuk ke jurusan yang kira-kira saya diterima, tapi yang nggak jauh-jauh amat gitu ya, masih linear lah, teknik informatika ke teknologi game. Tapi emang beneran masih linear? Masih.
malah banyak ilmu baru yang saya awalnya anggap nggak bakal diajarin di teknologi game, ternyata diajarin juga. Salah satunya ada bagian dari kayak TKP itu masuk ke teknologi game ini. Jadi kita diajar cara gambar, bikin objek 3 dimensi, terus gimana bikin cerita yang menarik untuk gamenya sendiri, seperti itu. Oke. Jadi tidak menyesal tuh, meskipun merasa tertolak sebelumnya teknik informatika dan pelariannya ke teknologi game, tidak menyesal ya, Mas? Tidak menyesal. Ekspektasi sama realitanya justru terjawab lebih banyak. Oke. Apa sih yang perlu disiapkan sebelum masuk di jurusan teknologi game waktu itu, Marsha? Basic ilmunya itu harus IPA kah atau anak IPS masih boleh tuh masuk teknologi game? Untuk basicnya tidak ada kayak fokusan tertentu, apakah itu mau IPA atau IPS itu bebas. Yang penting dia punya kemauan untuk pengetahuan tentang teknologi dan juga pengetahuan untuk belajar lebih lanjut tentang program, desain, sama musik itu. Program, desain, sama musik? Iya. Itu kuncinya ya? Itu kuncinya. Ada musik juga? Ada musik juga. Bocorin dikit aja deh. Musiknya itu musik yang seperti apa? Musiknya yang di teknologi game? Di teknologi game ini nggak ada patokan khusus. Yang penting itu musik tersebut itu sesuai dengan kondisi yang dibawakan saat kita membuat game tersebut. Jadi kalau misalnya ada game dengan cerita yang sedih, itu kita harus menyesuaikan gimana sih bikin musik lewat instrumen apa yang bikin suasana itu sedih. Bisa kayak gitar, bisa kayak biola dan macam-macam. Wih, ini agak-agak teknik tapi ada seni-seninya gitu ya. Oke, berarti kira-kira anak-anak seperti apa yang interest kepada apa yang cocok untuk masuk ke teknologi game? Anak-anak yang interest untuk menuangkan kreativitas mereka itu dalam teknologi. Jadi mungkin ada anak yang jago gambar tapi dia melihat kayak gambar itu kok kayak begini-begini aja, karena dia ingin membuat gambar ini lebih interaktif. Itu di teknologi game ini bisa dipraktekkan seperti itu. Oke. Pokoknya anak-anak yang suka berinovasi dengan teknologi itu cocok masuk di jurusan teknologi game ini ya? Iya, benar. Untuk senjata yang harus disiapkan ketika harus berperang di jurusan teknologi game, itu harus punya apa aja sih? Maksudnya harus punya laptop yang dengan spesifikasi yang seperti ini, atau karena tadi ada hubungannya sama musik harus punya tools yang itu nanti berhubungan sama musik kayak gitu-gitu nggak? Ya, ada beberapa software yang emang kita harus tahu dasarannya. Jadi apa aja tuh? Salah satunya untuk yang bagian desain itu Illustrator sama Photoshop. Terus untuk yang musik itu lebih ke kayak Fruity Loops atau Digital Audio Workstation apapun. Terus untuk yang bagian program itu bisa belajar tentang Unity. Jadi itu software untuk membuat game itu menggunakan coding full. Oke. Seenggaknya tahu basic-basic aplikasi-aplikasi yang sudah disebutkan, maka yang saya lupa tadi apa aja ya. Habisnya namanya aneh-aneh nih. Sebelum masuk ke teknologi game ada tes khususnya sendiri nggak? Atau habis tes tulis sudah selesai, udah langsung masuk? Habis tes tulis dan psikotes itu udah ya, jadi nggak ada tes keterampilan gambar kayak gitu-gitu, meskipun ada DKV-nya? Iya, nggak ada. Oke deh, kalau gitu nanti kita akan lanjutkan lagi, Marsha, ngobrolin lebih lanjut tentang apa saja sih yang dipelajari di teknologi game. Apakah melulu main game? Kayaknya sih enggak ya, soalnya tadi udah dikasih bocoran-bocoran kalau justru membuat game. Nah, membuat game yang seperti apa dan bagaimana akan kita ulas semuanya di Kamus Kampus edisi teknologi game part kedua. Jadi tetap lihat video setelah ini ya. Dadah.